Perkenalkan, nama saya Muhammad Azidun Naim, NIM 2512400001639. Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan pembuatan database sistem kasir kedai es teh. Sebelum memasuki video pembuatannya, saya akan sedikit menjelaskan tentang database saya. Database saya terdiri dari 3 tabel. Tabel pertama adalah tabel shift, kedua tabel menu, dan yang ketiga tabel transaksi. Tabel shift digunakan untuk menyimpan data pegawai yang bertugas, seperti nama pegawai, jam masuk, jam pulang, dan keterangan. Tabel menu digunakan untuk menyimpan daftar menu yang dijual. Misal nama menunya apa, harganya berapa, dan kategorinya apa. Relasi yang saya gunakan adalah one to many. Karena itu pada tabel transaksi terdapat foreign key. Terdapat foreign key. Gambar ini menggunakan tanda kunci biru. Foreign key pada ID menu dan ID shift. Ya, langsung saja pada proses pembuatannya. Masuk pada SAMPP. Klik Start. Lalu klik Sel. Kita perbesar. Ya, jika tampilannya seperti ini, kita ketik MySQL main.u spasi root spasi main.p seperti ini. Kita enter 2 kali, maka yang muncul adalah MariaDB seperti ini ya. Jika kalian saat membuat database muncul kalimat seperti ini, cannot treat database sistem kasir kedai es teh database exist. Berarti database yang akan kalian buat namanya sudah pernah kalian buat. Untuk mengeceknya, ketik show databases titik koma, maka akan muncul database apa saja yang sudah pernah kalian buat pada laptop atau PC Anda. Ini sudah saya buat. Untuk mengaktifkannya, ketik use. Jika berhasil, maka kalimatnya seperti ini. Tabel transaksi digunakan untuk mencatat seluruh penjualan. ID transaksi menjadi primary key, ID menu menjadi foreign key,
yang terhubung ke tabel menu. ID shift menjadi foreign key yang terhubung ke tabel shift. Dengan foreign key ini, integritas data akan tetap terjaga. Ya, show tables ini gunakan untuk memastikan seluruh tabel berhasil dibuat. Karena saya tadi membuat 3 tabel, menu, shift, dan transaksi. Di sini ada 3, berarti yang kita buat ini sudah selesai semua, sudah masuk semua ke database-nya. Perintah DSC ini untuk melihat seluruh struktur tabel beserta tipe data dan kunci yang digunakan.
Selanjutnya, saya menambahkan data ke tabel shift, yaitu data yaitu ID shift, nama pegawai, jam masuk, jam pulang, dan keterangan. Berikutnya, saya memasukkan beberapa data menu yang tersedia pada kedai es teh. Misal, es teh dan es coklat untuk minuman, pangsit kuah dan martabak untuk makanannya. Data transaksi dimasukkan dengan menghubungkan ID menu dan ID shift yang sudah ada sebelumnya. Ya, select ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi tabel. Tanda bintang menunjukkan bahwa semua kolom akan ditampilkan. Jadi jika ingin menampilkan tabel shift dan seluruh kolom yang ada di tabel shift, maka tik select dan bintang ini. Ya, bintang ini, terus from shift. Shift ini tabel. Maka di sini ada ID shift yang tadi saya masukkan, nama pegawai, jam masuk, jam pulang, dan keterangan. Begitupun dengan tabel menu dan tabel transaksi. Perintah update digunakan untuk memperbarui data. Pada contoh ini, harga es coklat diubah menjadi Rp10.000, where digunakan agar hanya data tertentu yang berubah. Coba kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat ya, setelah kita ubah update menu ini, update,
Menu ini itu tabel ya, berarti update, terus tabel yang ingin kalian rubah, terus set harga, harga yang ingin kalian ubah menjadi berapa. Ini saya ingin rubah menjadi 10.000. Where ID menu ini primary key-nya, primary key dari tabel menu, sama dengan M002 itu ini. Nah, ini ya, M02 itu ini. M02 itu es coklat, berarti es coklat yang awalnya 5.000, saya rubah menjadi 10.000. Ini hasilnya. Query ini menampilkan seluruh menu yang memiliki harga lebih dari 7.000. Ini ya, lebih dari 7.000 ada 2, es coklat sama martabak. Sama martabak. Like ini digunakan untuk mencari data berdasarkan pola tertentu. Misal dengan simbol persen ini ya, menggunakan simbol persen, saya ingin menampilkan tabel menu dengan nama yang ada tulisan S-nya ini. Nah, di sini ada 2, es teh sama es coklat. Atau misalnya saya ingin menampilkan tabel menu dengan tapi yang saya ingin tampilkan itu hanya makanannya saja. Maka seperti ini. Order by ini digunakan untuk mengurutkan data. Base C berarti dari nilai terbesar ke terkecil. Limit digunakan untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan. Pada contoh ini hanya 2 data pertama yang ditampilkan. Ini ya.
Join digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel. Pada query ini, saya menggabungkan tabel transaksi, menu, dan shift sehingga informasi transaksi menjadi lebih lengkap. Misal ya, ini saya menampilkan ID transaksi, terus tanggal transaksinya, tanggal berapa, terus nama menu yang dipesan, nama pegawai yang menerima pesanan, jumlah pesanan, dan total bayar. Seperti itu. Ini yang saya tampilkan. Count digunakan untuk menghitung jumlah data transaksi. Misal ini jumlah transaksi, berarti menghitung jumlah transaksinya sudah berapa kali, ini dihitung. Misal ini dari tabel transaksi tadi, berarti ada 2 transaksi. Ini karena hanya ada 2, menghitungnya mudah. Misal seandainya ada banyak transaksi, hari hari ini ada banyak transaksi, tidak usah menghitung satu per satu, cukup menggunakan rumus count seperti ini. Ini bisa menghitung dan ini hasilnya. Sum ini digunakan untuk menghitung total pendapatan dari seluruh transaksi. Total pendapatan ini dapat dari mana? Total pendapatan ini adalah total bayar yang ada pada tabel transaksi. Tabel transaksi ini total bayar ya. Total bayar di sini saya ubah namanya saat menampilkan menjadi total pendapatan, yaitu 28.000. Ini rata-rata dari total bayar.
Max adalah untuk mencari yang terbesar, karena ini saya dari tabel transaksi, atribut total bayar yang terbesar adalah 20.000. Jika max adalah yang terbesar, maka min atau minimum adalah yang terkecil. Maaf, ini salah ketik ya. Transaksi menjadi transaksi, makanya tidak bisa. Jika keluar tulisan seperti ini, maka dari kode kalian ada yang kurang ataupun ada yang salah ketik. Di sini saya lupa titik ya, kawan-kawan. Ini sama ini, saya lupa titik. Mari kita betulkan dulu.
Sing digunakan untuk memberikan syarat pada hasil grup by. Query ini menampilkan pegawai yang memiliki pendapatan lebih dari Rp10.000 dan ini yang muncul adalah satu orang yaitu Citra. Query adalah query di dalam query. Ya, query, query di dalam query. Contoh ini digunakan untuk mencari menu dengan harga tertinggi. Ya, demikian pembuatan dan penjelasan database sistem kasir kedai es teh dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman di rumah ingin menampilkan apa, Pak? Menampilkan apa pada database saya? Silakan klik di kolom komentar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.